Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu teori yang bilang begini, bahwa agama dan filsafat itu bisa saling mendukung. Apa yang bisa diberikan oleh agama pada filsafat? Yang pertama, agama bisa memberikan inspirasi, bahan tentang kebenaran pada filsafat. Yang kedua, agama bisa memberi argumentasi. Tentu saja argumentasi religius, berdasarkan teks, berdasarkan pengalaman keagamaan, berdasarkan fenomena keagamaan. Yang ketiga, agama bisa memberi orientasi berpikir. Filsafat itu kan kalau tadi inquiry, hakikatnya kan alat. Alat itu dipakai untuk tujuan apa? Nah, itu agama bisa memberi orientasi. Alat akal kita yang canggih itu kamu bawa ke sini loh. Kamu pakai untuk hal-hal yang positif ini loh. Itu agama bisa membantu. Jadi biar jelas tujuan dan arahnya. Dan yang terakhir tentu saja agama memberi banyak wawasan pada filsafat. Akal kan banyak keterbatasan-keterbatasan. Sepinter apapun orang, tidak ada orang yang tahu segalanya. Jadi tidak ada orang yang sepinter Google atau ChatGPT. Kalau dari sisi ini mungkin kita mulai kalah dengan mesin. Nah, agama memberi informasi-informasi sehingga kita wawasannya luas. Jadi jangan dikira agama tidak memberi apa-apa ketika bertemu filsafat. Ada banyak yang diberikan. Tadi loh, inspirasi tentang kebenaran, argumentasi, mungkin dari nas, mungkin dari fenomena, mungkin dari pengalaman keagamaan. Yang ketiga, orientasi. Dan yang keempat, bahan wawasan. Kemudian sebaliknya, apa yang diberikan filsafat pada agama? Yang diberikan juga banyak. Tadi memberikan pemahaman. Sering saya jelaskan, beriman plus paham itu tentunya lebih kuat daripada iman saja tapi tidak paham. Maka penjelasan-penjelasan rasional itu tambah mantep. Ya, saya yakin Tuhan itu ada misalnya. Mantep. Tapi dengan melihat banyak bukti rasional, coba kita cek di alam semesta. Alam serapi ini, kalau tidak mungkin kan terjadi secara kebetulan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin. Berarti Tuhan memang ada. Ini kan contoh argumen rasional. Semula kita percaya saja, sekarang percaya plus ada argumennya. Jadi tambah mantap. Misalnya kalian, saya pokoknya percaya 100% padamu. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Itu kan biasa. Tapi alasannya apa? Saya tahu karena nggak mungkin kamu berkhianat. Alasannya yang pertama, kamu tergantung padaku. Kamu kalau berangkat kuliah ya pakai motorku, akhir bulan ya utang padaku. Misalnya, loh kayak gini kan ada argumennya. Ketika ada argumennya, kamu lebih mantap. Tapi kalau sekedar percaya, ya bisa. Tapi kalah mantap dengan yang punya argumen kuat. Di situ gunanya filsafat masuk, memberikan pendasaran rasional. Makanya dalam beragama kadang-kadang kita diminta untuk sangat dalam sampai level hikmah. Level hikmah itu kan level filosofis, level falsafah. Biar apa? Tambah mantep. Yang kedua, filsafat memberi fungsi kritis. Karena sering orang beragama itu justru terjebak pada pemahaman dan pemikirannya sendiri. Dia sulit membedakan ini agama, ini tafsirku atas agama. Ini Al-Quran, ini pemahamanku atas Al-Quran. Ini yang bisa mengkritisi pembedaan gini ya masuknya lewat filsafat. Al-Qurannya pasti benar, tapi pemahamanku bisa keliru. Nah, ini namanya fungsi kritis. Kita sering terjebak pikiran kita sendiri atau pikiran kelompok kita. Seolah-olah sama sakralnya dengan
agamanya sama sakralnya dengan nasnya, padahal ada jarak. Ini yang orang sering salah paham. Nah, filsafat mengklarifikasi itu. Oh ya, ayatnya sih begini. Itu tadi kan cuma penafsiranmu saja. Penafsiranmu bisa pas, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. Yang ketiga, filsafat bisa jadi jembatan kontekstualisasi. Ayatnya bunyinya begini, ajaran agamanya begini, sementara situasi di masyarakat sekarang begini. Bagaimana menerjemahkan ajaran itu sekarang? Nah, itu kita perlu melakukan ijtihad, mendayagunakan akal kita. Yang terakhir, filsafat jadi perangkat refleksi, muhasabah. Loh, kalau akal kita tidak main sama sekali, agama juga tidak bisa kita pahami, kita juga tidak bisa ngukur kita sudah tepat apa belum. Jadi ini beberapa ilustrasi dukungan filsafat pada agama. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya sama-sama saling mendukung. Agama pada filsafat, juga filsafat pada agama. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada pertanyaan begini, sering ditanyakan pada saya. Kenapa sih ada orang yang masih saja melarang filsafat? Sekarang saya agak ganti posisi ya, seandainya saya mereka yang melarang filsafat. Termasuk beberapa agamawan. Yang pertama, setelah saya baca banyak sekali argumen-argumen, sebenarnya ada beberapa alasan positif, meskipun ada juga yang perlu dikritisi. Ada alasan positif apa? Proteksi yang pertama. Proteksi itu ada niat baik, melindungi umat, melindungi orang beragama, agar tidak sibuk belajar filsafat terus malah kacau agamanya. Jadi ada niat baik itu sebenarnya, ingin melindungi, ingin memproteksi. Ini kita husnuzon dulu ya, versi awal. Jadi ya terima kasih kan mereka perhatian pada kita. Imam Ghazali pernah nulis kitab yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an Ilmil Kalam, dari ilmu kalam. Maksudnya ya orang harus sadar diri. Jadi kalau memang ingin belajar ya belajar, tapi kalau setengah-setengah tidak, mending tidak usah sekalian, biar tidak kacau. Nah ini aspek proteksi. Yang kedua, aspek priority. Aspek priority itu iya, filsafat itu baik, filsafat itu penting, tapi dia tidak nomor satu. Dia tidak fardu ain. Di beberapa ulama disebut filsafat itu hanya fardu kifayah kok. Tidak harus semuanya jadi ahli filsafat, nanti malah ruwet dunia ini. Ngwayal kafe itu kan ya malah susah. Semuanya filsafatan, tidak ya sebagian. Kalau sudah banyak, beberapa sudah ahli filsafat, ya sudah, tidak harus semuanya. Jadi sifatnya fardu kifayah. Priority itu ada yang lebih penting, jangan didahulukan yang ini dulu. Ya nanti kalau yang lebih penting beres baru ini. Ya kalau bagi agamawan yang lebih penting itu mungkin akidahnya, mungkin ibadah dasarnya dan lain sebagainya. Itu argumen positif kedua. Argumen ketiga, kapasitas. Nah ini kalau di Ibnu Rus juga disebut kapasitas itu. Manusia itu ada yang levelnya khotobiyun, ada yang jadaliyun, ada yang level hikmah. Jadi memang filsafat itu perlu keterampilan khusus, keahlian yang agak mendalam, yang tidak semua orang mampu. Maka ayo mengukur diri. Itu aspek kapasitas namanya. Ayo sadar, wah saya belum nyampe kalau ke sana, nanti dulu itu. Nah, ini namanya kapasitas. Jadi wong doa sholat saja saya belum hafal, Pak. Nanti kalau filsafat sholat nanti dulu ya, Pak. Itu saya belum mampu. Ini urusan kapasitas dan prioritas tadi.
Jadi ada alasan-alasan ke sana. Nah, ada pula alasan yang ini biasanya tidak disadari, point of view dan interest. Ada kepentingan sehingga point of view, sudut pandangnya terbatas. Hanya melihat ini saja. Misalnya, dari sekian banyak pikiran-pikiran para filosof, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang cocok dengan agama, ada yang tidak cocok dengan agama. Diambil yang tidak cocok dengan agama saja. Diambil yang ateis-ateis saja. Terus disimpulkan berarti filsafat itu mesti ateis. Ini namanya sudut pandang yang reduktif. Jadi menilainya kurang utuh. Hanya melihat sisi negatifnya. Apalagi terus ada interest-interest, kepentingan-kepentingan, persaingan-persaingan. Misalnya, zaman dulu ada fase di mana banyak sekali ulama tidak suka dengan aliran Mu'tazilah setelah terjadi peristiwa Mihnah. Ketidaksukaan pada Mu'tazilah itu terus mengimbas pada pandangan ya semua aliran ilmu kalam itu, ya apalagi yang menggunakan filsafat itu terus dianggap sesat semua. Nah, ada kepentingan ini kemudian jadi ada konflik, kemudian argumennya didramatisir bahwa semua pikiran ilmu kalam, semua pikiran filsafat itu kacau. Nah, ini interest. Ada lagi yang terakhir, saya tidak tahu apa masih ada yang terakhir ini. Nanti coba teman-teman googling ya. Ada istilah filosofobia. Filosofobia itu fobia filsafat. Kalau di penjelasannya sih fobia filsafat itu ada orang yang mengalami trauma-trauma tertentu dengan filsafat atau salah paham tertentu tentang filsafat sehingga dia alergi pada filsafat. Setiap dengar kata filsafat itu bayangannya neraka terus itu. Bayangannya. Jadi itu filosofobia. Bayangannya pokoknya rusak, semuanya hancur, ngeyel, kacau, dan lain sebagainya. Itu filosofobia. Mungkin kalau ada waktu kita bahas ini ya. Ada istilah-istilah mana? Ada istilah filosofobia, ada istilah anti-filosofi, dan lain sebagainya. Jadi memang ada yang berargumen seperti ini. Saya lanjutkan ya. Oke, mungkin ada yang tanya, apa sih yang dikhawatirkan biasanya oleh orang-orang beragama dari filsafat? Ini yang harus kalian jawab ya, yang rajin ngaji filsafat. Apa iya begini? Ada alasan bahwa filsafat itu mesti tabrakan dengan ajaran agama. Yang kedua, ada yang bilang filsafat itu menantang. Filsafat itu tidak percaya pada semua otoritas religius. Apa ya begitu? Ini masing-masing harus didiskusikan panjang. Ini saya mancing kalian saja. Mumpung akhir tahun, sopo ngerti banyak yang gabut. Jadi silahkan tak kasih PR kamu mikir-mikir ini ya. Ada yang bilang filsafat itu fokusnya dunia saja. Jadi orang belajar filsafat itu tidak mungkin mikir akhirat sih, pikir dunia saja, sekuler. Ada yang bilang belajar filsafat itu membuat orang tidak percaya moralitas, menganggap moralitas itu relatif dan ambigu. Ada juga yang bilang orang belajar filsafat itu biasanya sombong secara intelektual, angkuh, merasa diri lebih pintar dari yang lain. Ada juga yang bilang belajar filsafat itu berpotensi jadi ateis. Ini banyak yang bilang begitu ya. Ini nanti coba kamu diskusikan ya satu-satu, apa ya begitu. Apa kamu sendiri juga pernah ngalami yang seperti ini setelah belajar-belajar filsafat, mengikuti ngaji filsafat? Kalau iya, ya mumpung belum bahaya, kamu minggir saja kan gitu. Nanti yang disalahkan saya nanti.
Oke, coba dianalisis secara jernih ya. Apa memang filsafat itu selalu tabrakan dengan agama? Apa memang filsafat itu selalu meremehkan otoritas religius? Apa yang dipikir hanya dunia saja? Apa menganggap moralitas itu selalu relatif? Apa terus mesti sombong? Dan apa mesti jatuh jadi ateis? Nah, ini kalian urai nanti apa iya begitu dari pengalaman mungkin yang sudah lama ikut ngaji filsafat. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat beberapa yang masih ada waktu 10-15. Saya baca agak cepat pendapatnya para filosof muslim tentang hubungan filsafat dan agama. Saya awali dari Al-Kindi. Ini kalimat ini menarik, sering saya kutip. Kata Al-Kindi, sesungguhnya dalam keadaan apapun orang tidak bisa menolak filsafat. Jika dia menerima filsafat, maka dia akan mempelajarinya. Jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran dirinya. Argumen tersebut juga termasuk dalam filsafat. Jadi kalau ada orang anti filsafat, kamu tanya saja, alasanmu apa anti filsafat? Terus kan dia jawab, alasanku ini loh. Begitu dia berargumen seperti itu, sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang tidak filsafat. Dia akan selalu jatuh pada berpikir rasional yang filosofis. Ini kata Al-Kindi. Saya lanjutkan. Kata beliau lagi, filsafat, belajar pikiran-pikiran para filosof itu bagian dari ketika kita menyambut kebenaran. Kata Al-Kindi, sewajarnya kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya, walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi pencari kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Adalah tidak wajar merendahkan serta meremehkan orang yang mengatakan dan mengajarkannya. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran. Bahkan semua orang akan mulia oleh kebenaran. Para filosof, para ilmuwan, semua berikhtiar mencari dan menemukan kebenaran. Kalau bahasa agama yang mereka semua sedang belajar. Kalau membaca dulu Bidayatul Hidayah, coba dicek ketika kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali itu, siapapun yang belajar maka dia dimuliakan oleh Allah, didoakan oleh semua makhluknya, kata Imam Ghazali, bahkan sampai ikan di laut dan burung yang terbang ikut mendoakan. Jadi maka ayo jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, kita terus belajar mencari kebenaran dari manapun, menyambut kebenaran dari siapapun. Jadi di situ bagian dari kita mencari ilmu. Saya lanjutkan. Nah, ini juga Al-Kindi menuntun kita cara menyikapi para filosof. Ada banyak pemikir-pemikir besar yang berkontribusi terhadap peradaban manusia dari dulu sampai sekarang. Termasuk para filosof Yunani. Kata Al-Kindi, adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Meskipun para filosof itu tidak berhasil mencapai sebagian kebenaran, mereka adalah saudara yang telah memberikan buah pikiran bagi kita. Sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal yang belum mereka capai. Para filosof juga menyadari bahwa tak seorang pun mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Masing-masing pihak mungkin hanya dapat memperolehnya sedikit. Tetapi bila dihimpun butir-butir yang sedikit itu, niscaya akan menjadi saling mengutuhkan. Kita harus menghargai siapapun dia,
ilmuwannya, filosofnya, ulamanya, dengan apapun gagasannya. Mungkin ada yang kurang sempurna, ada yang perlu diperbaiki, ada kekurangan ini, kekurangan itu. Tidak boleh mengurangi penghormatan kita pada mereka. Justru karena pikiran-pikiran mereka itulah kita tergerak untuk memperbaiki, punya gagasan lebih baik, menyempurnakan, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam ada istilah ilmu itu cahaya. Berarti siapapun yang dilimpahi ilmu, kebenaran dalam bentuk apapun, sebenarnya sedang memperoleh cahayanya Allah dalam bentuk apapun juga. Maka kata Al-Kindi, yuk kita tetap hormati siapapun itu yang menebar kebenaran, menebar ide, menebar gagasan, meskipun mungkin masih belum sempurna, masih banyak kurangnya. Yaitu jadi tanggung jawab kita saat ini untuk menyempurnakannya. Saya lanjut Ibnu Rus, Faslul Maqol. Saya kasih ayat ya biar kalian percaya bahwa ini tidak sekedar ngomong, ada dalilnya. Ada banyak. Ibnu Rus antara lain menggunakan ayat-ayat itu untuk menyebut bahwa Al-Quran juga mendorong kita berfilsafat. Yang pertama Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah ibrah. Loh, kalau kita tidak mampu berpikir sampai level filosofis, sulit kita mengambil ibrah. Atau surat Al-A'raf ayat 185. Apakah engkau tidak melihat di semesta langit dan bumi dan apapun yang diciptakan Allah, segala sesuatu. Jadi ini kita diminta untuk mengamati, melihat, mengilmui apapun di sekeliling kita. Termasuk surat Al-An'am ayat 75, yang di sini Allah menceritakan seperti itulah Allah memperlihatkan pada Ibrahim semesta langit dan bumi sehingga dia menjadi yakin. Juga surat Ali Imran ayat 191. Ini orang-orang yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, kemudian dia berpikir tentang ciptaan langit dan bumi, kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada ayat lain yang saya hafal, ada ayat yang bunyinya begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi besok ada sebagian penduduk neraka yang ketika dia di neraka dia mengeluh, law kunna nasma'u aw naqilu, seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk neraka ini. Jadi di situ mereka menyesal, mbok yo saya dulu di dunia mau berpikir, saya tidak mau mikir masalahnya. Akhirnya keliru, salah jalan. Nah, maka ini itu juga bisa dipakai dalil untuk kita berfilsafat. Nah, kata Ibnu Rus lagi, filsafat dan syariat itu sebenarnya dua jalan yang berbeda menuju hakikat kebenaran yang sama. Yang satu menggunakan akal, akal ya sumbernya Allah. Yang satu menggunakan wahyu, wahyu apalagi sumbernya Allah. Kebenaran dari dua jalur saling mendukung, saling menguatkan. Kata Ibnu Rus, akal dan wahyu itu seperti saudara susuan, ukhtur rodi'ah, yang tidak mungkin dipisahkan. Akal memerlukan wahyu karena ada masalah-masalah di dunia ini, khususnya yang berkaitan dengan metafisik yang tidak bisa dicapai oleh akal. Akal juga terbatas, dia perlu wahyu. Sementara wahyu juga memerlukan akal, karena tanpa akal wahyu tidak bisa dipahami. Makanya dulu saya bilang, mana lebih penting, akal atau wahyu? Dua-duanya penting. Akal kalau
tidak ada wahyu, ya dia sangat terbatas, mudah terpeleset, tidak punya orientasi. Wahyu kalau tidak ada akal, lah dia apa bisa dipahami kalau akal kita ngaco, kalau akal kita macet. Dua-duanya penting, dua-duanya sumbernya Allah. Nah ini menurut Ibnu Rus. Nah ini menarik kata Ibnu Rus. Gimana kalau ada orang sesat? Kan kita sering takut belajar filsafat terus sesat. Kata Ibnu Rus, kalau sampai terjadi seseorang menjadi sesat setelah mempelajari karya-karya itu, mungkin disebabkan oleh lemahnya kemampuan dirinya, atau dia tidak mampu mengendalikan diri, atau dia tidak ketemu seorang pembimbing untuk menjelaskan yang terdapat dalam karya-karya itu. Ini diakui oleh, mungkin ada orang yang memang sesat beneran, tapi hal itu tentu saja tidak boleh menghalang-halangi karya-karya itu dipelajari untuk mereka yang memang punya kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bil arad, dan tidak secara esensial bizat. Sesuatu yang secara esensial mampu memberi manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena ada fenomena doror yang terkait dengannya secara aksidental. Jadi misalnya ada loh orang minum air putih tersedak terus meninggal, tapi kan tidak terus jangan minum air putih kalau begitu, kan tidak begitu. Wong itu tadi insidental. Bismillah, kita minum dulu. Jadi kalau ada orang belajar, wah saya sesat gara-gara ini, ya tapi bukan berarti terus, wah kalau begitu tidak usah belajar lagi lah, tidak begitu. Jadi fenomena tadi aksidental, mungkin karena dia memang pas tidak mampu, bukan ilmunya, bukan waktunya, bukan bidangnya, atau dia memang lemah hatinya, atau dia belum ketemu guru yang cocok. Jadi sebabnya banyak. Jangan alasan ini kemudian ditinggal semuanya. Baik, masih ada waktu, tidak jadi dialog. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ini juga banyak yang tanya. Imam Ghazali, Tahaffutul Falasifah. Jangan lupa Imam Ghazali sangat mengkritik filsafat, tapi beliau juga ahli filsafat. Imam Ghazali menulis sebelum Tahafut Maqasidul Falasifah. Isinya Maqasidul Falasifah mantikiyat, ilahiyat, tabiiyat. Ilmu mantek, ilmu metafisika ketuhanan, dan tentang alam, nature. Nah, setelah nulis Maqasid, beliau menulis Tahaffutul Falasifah. Ini beliau mengkritik sebenarnya, yang dikritik gagasannya Al-Farabi dan Ibnu Sina secara umum. Yang itu menurut beliau ada beberapa gagasan yang bertentangan, tidak semuanya. Nah menarik, tadi kan di Maqasid ada mantikiyat, ilahiyat, tabiiyat. Tapi nanti di Tahafut yang dikritik hanya ilahiyat dan tabiiyat. Kalau yang mantik tidak ada kritiknya. Bahkan ya kita harus pinter mantik untuk bisa membaca kitab Tahafut. Padahal mantik inilah nanti alat untuk kita melakukan eksplorasi filosofis. Jadi di Tahafut kritik hanya pada ilahiyat 16 masalah dan tabiiyat 4 masalah. Dan itu ya berarti sebagian dari gagasan para filosof sebelumnya, tidak semuanya. Nanti kapan-kapan kita bahas Tahafut dan juga Tahafut. Biar lebih dalam 20 masalah itu apa saja, dan nanti jawabannya Ibnu Rus apa. Tapi yang ini menunjukkan bahwa menurut Imam Ghazali pun ya ada problem-problem filsafat yang ngaco menurut beliau. Makanya istilahnya Tahafut, kekacauan. Tapi ya mungkin bagian yang lain juga baik-baik saja, tidak masalah.
Ini justru menurut saya menunjukkan beliau sangat filosofis, kritis. Tidak sekedar mengikuti, bahkan kalau ada orang belajar filsafat kok malah ikut saja, dogmatis saja, pokoknya pikirannya filosof siapa saja saya ambil, malah tidak kritis, malah tidak filosofis. Yang filosofis itu yang kritis ya, oh ini cocok menurut saya setuju, ini tidak setuju, alan saya ini ya, itu namanya lebih filosofis. Imam Ghazali menyebut ada 3 jenis ahli filsafat di Al-Munqidh Minadh Dhalal. Beliau menyebut ada kelompok Dahriyun, ada Tabi'iyun, ada Ilahiyun. Dari 3 kelompok ini hanya satu yang tidak percaya Tuhan, yaitu kelompok Dahriyun, orang-orang ateis yang materialistik. Kalau Tabi'iyun, mereka ini percaya sunnatullah, mereka percaya Tuhan, cuma ada beberapa hal eskatologis yang tidak dipercaya. Yang Ilahiyun percaya Tuhan. Sokrates, Plato, Aristoteles itu termasuk filosof-filosof yang percaya Tuhan. Tapi tidak usah tanya, Sokrates sholat enggak Pak? Plato sholat enggak? Belum ada, itu abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi mereka percaya Tuhan, Ilahiyun. Nah ini, jadi sebagian besar ternyata ya percaya Tuhan, Tabi'iyun dan Ilahiyun. Coba kita cek, ini saya general saja ya pandangannya Imam Ghazali dari Al-Munqidh. Ilmu filsafat itu isinya 4 kata Imam Ghazali. Ada riyadiyat, ada mantikiyat, ada ilahiyat, ada tabi'iyat. Ini komentarnya Imam Ghazali yang saya tulis merah itu. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Kata Imam Ghazali, bagian ilmu hitung dan matematika, riyadiyat itu benar semua sudah. Tidak apa-apa kalian belajar itu. Jadi tidak masalah. Tapi nanti ada mantikiyat. Kalau ilmu mantik sebagian besar benar. Ada hal-hal tertentu yang perlu diklarifikasi lagi tentang jalan penyimpulan. Ini yang harus kita kritisi. Ini ilmu mantikiyat. Beda dengan ilahiyat. Kalau ilahiyat memang ada banyak pikiran yang tidak cocok dengan orang beragama. Banyak salahnya. Meskipun ada juga yang benar. Untuk yang ilahiyat mungkin maunya Imam Ghazali, sudahlah kita memedomani wahyu saja. Karena ini sangat metafisik, akal kita tidak nyampe. Untuk yang tabi'iyat, setengahnya benar tapi setengahnya juga salah. Karena memang tabi'iyat ini sering terjatuh pada materialisme. Melihat alam ini ya sudah ada mekanismenya saja. Lupa bahwa di balik yang fisik ada yang metafisik. Itu makanya beliau menyebut ada separuhnya benar, tapi separuhnya ada yang salah. Ini yang saya sebut kritis. Jadi tidak asal tidak setuju atau asal tidak. Ada yang saya cocok, ada yang saya tidak cocok. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Ya berarti ya kita juga harus kritis. Kalau tidak cocok yang ditinggal, kalau cocok boleh diambil. Makanya Imam Ghazali punya kalimat yang menarik. Inna raddal madhab qabla fahmihi wal ittila'i ala kunhihi huwa romyun fi imayatin. Sesungguhnya menolak satu aliran sebelum memahaminya dan jelas hakikatnya itu seperti melempar dalam ketidaktahuan atau kebutaan. Seperti orang buta yang melempar, tidak jelas, wong kita tidak paham. Maka ini maunya Imam Ghazali, teman-teman setuju atau tidak dengan sesuatu, mau atau tidak dengan sesuatu, ya pahami dulu. Jangan herd instinct tadi, ikut yang lain saja, yang kritis.